Untung saya langsung lihat tadi. Oke, menjadi single, being single adalah sebuah kata dalam beberapa term senang ya. Being single is the best, ya kan? Eagle flies alone. Tetapi di dalam kesempatan lain menjadi single itu mengerikan ya. Seakan-akan itu mengerikan atau itu hal yang menjadi single parent misalnya kan. Atau menjadi single karena pasangan kita tidak berfungsi. Baik karena sakit, baik karena meninggalkan kita, baik karena pasangan itu tidak bertanggung jawab, atau bahkan karena meninggal. Nah, itu being single. Nah, tetapi being single juga merupakan suatu cara terbaik untuk menikmati keintiman kita dengan Tuhan secara maksimum. Nah, menjadi single itu adalah sebuah kesempatan menikmati Tuhan, all out menikmati Tuhan dengan habis-habisan. Ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, padahal ayatnya Efesus 5 ayat 32 kan, rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi tentang pernikahan lagi kan? Orang nggak bisa mencapai kenikmatan bersama Tuhan, keintiman bersama Tuhan yang maksimum, kalau dia single. Bagaimana bisa dia? Nah, itu luar biasa sekali ya, tentang pernikahan itu. Itulah sebabnya kita belajar hari ini. Bagaimana being single and happy. Nah, bagaimana being single dan merasakan keintiman dengan Tuhan yang sejati. Nah, untuk pembuka, coba kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Pak Lengso boleh tolong bacakan terlebih dahulu, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Pak Lengso, sudah siap Pak Lengso? Yohanes 4 ayat 24. Ya. Ya, silakan bacakan. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Simpel ya. Tetapi pertanyaannya, apakah menyembah Allah itu? Ya kan? Gimana menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Allah adalah pneuma, roh. Menyembahnya harus dalam pneuma juga. Nah, bagaimana kita menyembahnya? Kemarin kita sudah belajar bahwa ternyata kita beyond ritual dan simbol ya, di awal dulu pertama kali ya, beyond ritual dan simbol-simbol. Nah, sekarang kita masuk nih. Kalau Allah itu roh, bagaimana kita menyembah Allah itu dengan benar? Bingung-bingung dah. Mulai dari Pak Iman dulu. Bagaimana menyembah itu Pak Iman? Boleh sharing. Bagaimana definisi menyembah menurut Pak Iman? Tidak ada benar salah ya. Kita lagi sharing apa pemahaman menyembah Tuhan selama ini dalam benak kita. Silakan Pak Iman. Lagi mikir. Menyembah dalam roh. Jadi karena Allah itu roh, kita itu gimana ya?
Saya belum bisa jawab, Pak. Lagi mumet. Pelan-pelan, Pak. Oke, siapa mau duluan? Jadi volunteer duluan. Saya duluan. Boleh. Menyembah artinya proskuneo ya, menyembah. Ya. Memberi satu nilai yang tinggi atau memberi satu nilai yang tinggi di dalam sikap hati kita. Boleh dalam simbol-simbol gerakan tangan, mengangkat tangan, atau berlutut atau apa. Tapi yang diutamakan yang diartikan dalam menyembah ini adalah sikap hati kita. Apakah dalam posisi duduk atau berlutut atau angkat tangan ataupun melipat tangan atau apa. Yang ditekankan adalah sikap hati ini. Itu pengertian saya. Iya. Bagus ya. Wah, luar biasa ini. Luar biasa sekali. Lanjut, volunteer berikutnya. Mana nih? Kak Vanessa. Ibu Vanessa, panggilan. Mana nih? Silakan. Ya, dijawab, tapi saya juga bersama. Terima kasih. Boleh. Artinya menyembah dalam roh kebenaran, tadi saya sudah dapat proskuneo. Artinya seperti gini. Seperti seorang satu anjing begitu setia kepada tuannya. Jadi dia sujud, dia seperti kayak orang sultan kan ya. Namanya menyembah ya. Kalau kita ngebayangin sultan begini, nyingkem sampai ke bawah, sampai nunduk ke bawah, itu artinya penghambaan. Makanya itu Allah itu meroh dan jadi dia nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Jadi kita yang menyembah gimana ya? Ya kita sikap hati, benar sikap hati. Tergantung sih saya pengalaman sehari-hari. Kalau saya lagi panggil Bapak ya aku dekat seperti dia Bapakku. Tapi kalau aku mengagungkan dia sebagai raja, itu aku menyembah seperti dia, seperti raja. Makanya ada penyembahan ada yang bilang engkau layak, engkau adalah raja, segala raja. Itu aku anggap dia raja, tapi engkau sahabatku, aku seperti dia temanku. Tapi aku bilang Bapak. Nah, itu aku anggap dia seperti Bapakku. Saat engkau mitraku, aku seperti aku. Oke, cayo gitu loh. Jadi aku bisa panggil dia apa saja dan aku merasa dia dekat. Begitu aja. Jadi yang pasti kalau saya bilang dia Allah itu raja, aku ini jongosnya. Aku ini hambanya. Tapi saat aku punya sebagai anak, aku tahu dia bapakku. Kadang aku santai aja ngomong gitu. Terus kalau aku bilang mempelai, aku bisa berkasih kasihan. Engkau pelita hatiku, engkau penjunanku. Nah itu dia. Ada ketawa. Itu terus kalau aku bilang, kalau lagi aku berperang, dia panglimaku. Engkau kota bentengku, gunung batuku, luar biasa. Ya udah. Terima kasih. Luar biasa. Bisa juga ya. Ini jawabannya lebih bagus daripada dari sore nih. Luar biasa sekali. Oke, Kak Evita Tomaswa. Panggilan kepada Ibu Evita Tomaswa. Silakan. Maaf Pak, saya terlambat. Tapi saya juga belum dengar tadi masalahnya tentang apa itu. Apa menyembah menurut Ibu Evita? Auroranya keren banget. Buset, background-nya. Keren ya? Keren banget. Dapat gift dari mana tuh? Halo Bu Evita, I miss you. Halo. Luar biasa. Kapan Yuli? Ya, menyembah adalah sebuah ungkapan hubungan sebenarnya. Menyembah itu adalah sebuah pengagungan, pujian, seseorang yang kita tinggikan, sebuah pribadi yang sangat lebih daripada kita. Dan penyembahan adalah sebuah fokus gambar diri kita kepada Allah. Bahwa kalau kita menyembah Allah, itu gambar diri kita kepada Allah, bagaimana kita menghormati, seperti kita menghormati seorang raja,
kita akan tunduk, kita hormat, kita patuh sampai serendah-rendahnya karena dia lebih tinggi. Nah, apalagi kepada Allah. Jadi pada saat kita menyembah Allah, kita merupakan ekspresi diri bahwa dia di atas segala-galanya, dia yang harus kita tinggikan. Seperti tadi Bu Vanessa bilang, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Ya, Yohanes 4 itu katakan bahwa dia mencari penyembah. Jadi bukan Tuhan tidak lagi mencari orang yang sekedar tahu atau bisa, tapi Tuhan hanya sekarang mencari orang yang menyembah, yang bisa menyenangkan. Biasanya penyembah itu adalah orang yang bisa menyenangkan. Kalau kita bisa menyembah raja atau itu, kita kan nyembah dia, kita ingin senangkan dia. Kita mau beri yang terbaik. Nah, apalagi kepada Allah gitu. Itu sebagai gambaran. Di dunia ini merupakan gambaran kita bagaimana kita berekspresi kepada Allah. Penyembahan adalah sikap hati kepada. Iya. Luar biasa. Kira-kira begitu, Kak. Jawabannya keren-keren yang malam ini nih. Oke, lanjut lagi. Kak Joyce mau ngulangin? Oh ya, ini ada lagi dikatakan kan ayatnya yang ke-23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, ini merupakan sebuah perbedaan saat kita menyembah Tuhan, kita tahu kepada siapa kita menyembah. Kita menyembah kepada Allah. Ada orang yang menyembah kepada batu, ya, dinamisme, ateisme, atau itu mereka menyembah kepada diri sendiri. Tapi pada saat kita menyembah kepada Allah, kita tahu kepada siapa kita menyembah. Dia yang menciptakan segala-galanya. Luar biasa. Jadi ini selamat datang Kak Jesi. Kak Jesi dari kelas Evangelis Eropa ya, yang hari Rabu malam. Senang sekali ada di Prancis Kak Jesi ini ya. Ini teman-teman yang belum kenal. Ya. Halo. Ini semua ada di Eropa, ada di UK, ya, ada di Belanda, ada di Belgia, ada di Jerman, ada di Prancis juga. Ini baru Leonard lagi. Iya, luar biasa. Ya, kita temanya hari ini adalah being single. Being single. Eagle flies alone. Judulnya ya, tema kita malam ini. Eagle flies alone. Nah, tadi saya kasih pengantar bagaimana being single dan dia bisa mencapai kesempurnaan dengan Tuhan ketika dia menjadi single. Saya sampai merinding saya ngomong ini. Serius, saya ngomong ini saya nggak basa-basi ya. Karena di dalam Alkitab selalu cerita tentang Raja Wali. Selalu cerita Raja Wali dan bolak-balik cerita Raja Wali. Dan Raja Wali ini adalah binatang atau burung yang legendaris di dalam Alkitab. Dan dia selalu menceritakan orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan dan mencapai kesempurnaan di dalam intimasinya dengan Tuhan. Raja Wali ini. Ya, makanya kita tema ini menjadi saya gunakan untuk tema awal. Ya, bagaimana kita menjadi single. Padahal teorinya di dalam Efesus 5 ayat 32 untuk mencapai pengenalan akan Tuhan yang sejati kan pernikahan yang kudus, pernikahan yang dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab juga menulis Raja Wali yang terbang sendirian, yang merupakan pencapaian kesempurnaan di dalam intimasi dengan Tuhan. Nah, makanya kita awali dengan apa sih definisi menyembah? Karena sulit sekali ya. Orang kita ini kan dulu dari orang Kristen agamawi. Kebetulan teman-teman di kelas Eropa ini karena sudah banyak lepas dari ritual dan simbol-simbol gereja. Kalau di Eropa ini kita sudah nggak tabu ya dengan keluar dari dogma dari segala macam jenis gedung gereja ini kita nggak tabu. Kalau di Indonesia jawabannya masih klise semua rata-rata. Kalau saya tanya nyembah itu apa, semua klise semua jawabannya. Pasti ujung-ujungnya ritual dan simbol-simbol dan segala macam ini ya, hampir semua ya kalau saya tanya ke teman-teman yang di Indonesia. Tapi kalau teman-teman di Eropa ini ya memang sudah agak berbeda ya, definisi menyembah ini memang sudah cukup dalam dan cukup realistis jawabannya itu benar-benar kehidupan, bukan ritual lagi ya. Udah agak beda jawabannya. Yang sore dengan yang malam ini beda banget. Ya. Oke, lanjut dulu ini.
Siapa mau Bedanya di volunteer mana, Pak? berikutnya? Ya, Bedanya di mana? nanti saya tunjukkan nanti. Lucu sekali. Ini menarik buat saya karena kelas siang itu juga selesai, malah udah rata-rata sudah selesai evangelisan apostolik apologetik loh. Yang kelas siang itu, yang tadi sore ya. Sementara yang malam ini kan rata-rata baru ikut satu kelas. Ya kan, baru ikut satu kelas. Nah, tetapi tadi dari awal tadi jawabannya semuanya itu sesuai dengan apa yang saya mau ceritain nanti. Cuma nanti saya akan cerita lebih dalam lagi. Volunteer berikutnya, Kak Joyce. Mana nih Kak Joyce nih? Panggilan kepada Ibu dari Dubai. Aku dengerin aja dulu, udah malam. Aduh, ya oke. Nggak apa-apa. Ada lanjut lagi. Bapak dari Prancis, Leonard. Silakan Bro Leo. Apa definisi menyembah dalam pemikiran Bro Leonard? Wah, masih belum kepikir juga. Boleh, Susah mendefinisikannya, tapi saya ngerti gitu. Satu kalimat, boleh. Ya seperti yang tadi kayaknya Ibu Joyce ya, yang bilang sikap hati itu loh. Ya, Ibu Evita. Ibu Evita. Jadi Kak Vanessa juga bilang yang sama tadi, sikap hati. Iya, sikap hati, ya. Kalau begitu deh. Ya, lanjut. Dari UK, Princess Riyama. Mana videonya nih? Oke, sebentar ya. Tara. Sebetulnya pada dasarnya itu udah masuk semuanya ya. Yang saya tangkap itu dalam arti menyembah itu ya memang sikap hati gitu kan. Dan karena di dalam ayat 24 itu pun ada kata kebenaran. Jadi kalau sikap hati belum benar, berarti penyembahan kita itu bisa itu hal yang tidak benar gitu. Kadangkala mungkin seolah-olah kita terlihat kehidupan kita seperti ritual ibadah, kemudian kita seperti ada banyak aktivitas kegiatan gereja, berdoa, tetapi sikap hatinya sebetulnya belum benar, belum di posisi yang benar, dalam arti apa yang perbuatan kita itu dengan apa yang kita doakan itu tidak terjadi sinkronis. Gitu. Jadi sikap hatinya juga belum benar ya. Nah, ini yang saya tangkap dalam menyembah itu, definisi menyembah karena ada tambahannya dalam roh dan kebenaran. Ya, di sini sikap hati kita yang sinkron dengan apa yang dengan hadirat siapa yang kita sembah, dan sikap hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Itu yang saya bisa tangkap dari definisi menyembah. Makasih Pak. Saya boleh tutup lagi ya? Boleh. Sayang ini Kak Rahel nggak ikut masuk ya, lagi ngajar Kak Rahel ini. Padahal ini malam ini nih mantap kali ini. Pak Yus, Menir Yusupe. Iya, sulit sekali ini ya, sangat filosofis. Sulit, sangat filosofis. Kayaknya, ya aku baca bahasa Belandanya ya, sebab itu lebih mengerti aku. Kayaknya ini God is geest, jadinya dia roh. And we have aanbidden, dan jadi siapa yang menyembah, berdoa kepada dia, harus menyembah atau berdoa kepada dia dalam roh ya, in geest. Nah itu in geestnya di sana itu. Kayaknya itu kita harus menyembah dia dengan segenap hati kita. Sebenarnya itu adalah tuning dari roh ke roh. Roh kita, onze geest, jadi roh kita ke dia. Jadi tanpa buka mulut itu sudah bisa, sudah ada koneksi. Terus apa ini?
Waarheid, ya. Waarheid itu ya tulus hati ya, terbuka. Kira-kira begitu. Bagaimana cara tuning roh itu, Pak Yus, dengan roh Tuhan? Dengan boleh dikatakan membayangkan dia, seolah-olah dia di depan dia, kita berada di depan dia. Terus kita bikin kontak dengan dia, kita bicara sama dia. Sebenarnya berdoa itu juga bicara sama Tuhan ya. Ngomong sama Tuhan. Iya. Kira-kira gitu dalam bayanganku. Boleh saya nambahin, Pak? Boleh. Saya sebetulnya apa yang kita sembah itu mesti kita kenal dulu, Pak. Kalau kita tidak mengenal apa yang kita sembah, biarpun sikap hati atau apapun, kita nggak tahu kemana. Jadi kita mesti mengenal siapa yang kita sembah. Apakah itu setan, apakah itu patung, apakah itu Tuhan yang betul-betul kita kenal. Nah, caranya sering membaca Alkitab. Itu Pak, kalau saya. Makanya tadi diawali, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya kan? Iya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Makanya itu kan ceritanya kan konteksnya si perempuan Samaria ini adalah ya kalau ada di zaman itu ya ceritanya backgroundnya ketika ada orang perempuan siang-siang ngambil air di sumur, oh itu jarang sekali karena rata-rata wanita-wanita Israel atau wanita-wanita Yahudi kalau ngambil air itu beramai-ramai, nggak mungkin sendirian. Nah, mereka saling tolong-menolong. Kalau dia sendirian, dia kan susah payah. Dia akan turun, sumurnya kan ke dalam kan, dia turun, melangkah ke dalam, terus dia ambil air, dia naik sendirian juga. Wah, itu setengah mati sekali, itu pekerjaan yang sangat berat. Tapi kalau dia ada beberapa wanita, maka kan, bisa lihat 5-6 orang wanita, maka dia oper-operan naiknya. Jadi nggak terlalu berat. Gitu. Nah, jadi kalau ada seorang wanita sendirian tengah hari bolong lagi, itu biasanya perempuan tidak baik. Ya. Perempuan dan Tuhan Yesus datang kepada perempuan yang dalam tanda kutip tidak baik ini, dan dia cerita tentang apa itu menyembah roh, menyembah di dalam roh. Lanjut dulu sebentar, ini ada Kak Jesi. Kak Jesi, boleh sharing apa itu menyembah di dalam roh, Kak Jesi? Apa ya? Kalau menurut aku boleh sih, pakai video dong, biar yang ingin kenal. kacakan Luar, wah. Ini Kak Jesi ini dulu di Indonesia artis ini loh. Main film peran ini ya. Silakan Kak Jesi. Kalau buat aku sih kalau menyembah itu kan Yesus bilang berbahagialah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak mengenalku, tapi percaya akan Daku. Jadi nggak perlu harus mengenal dia, ketemu orangnya, ketemu Yesus, baru kita percaya. Jadi nggak perlu sampai begitu sih. Kalau percaya ya itu dari iman ya. Jadi kalau menurutku menyembah itu dari dalam hati kita yang paling dalam. Jadi kita berasa kehadirannya ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Itu yang aku rasakan begitu. Terus cara nyembahnya bagaimana Kak Jesi? Ya menyembah Tuhannya ya kita berdoa dengan doa, dengan pujian, dengan kata-kata, isi hati kita, antara kita dengan Tuhan, berbicara. Begitu. Ya. Ini pengalaman. Oh enggak ada salah benar. Ini kan pengalaman pribadi. Kita lagi cerita pengalaman pribadi kan. Kalau aku gitu. Iya, jadi nggak ada salah benar. Menyembah itu nggak ada salah benar. Nanti akan bertumbuh. Semua pemahaman itu kan bertumbuh. Bareng-bareng, nggak bisa pakai teorinya orang. Nggak bisa. Ya, karena begitu kita pakai teorinya orang, nanti kita jadi salah aja. Nggak cocok. Karena penyembahan itu adalah suatu yang privat, personal. Ya. Ingat-ingat ya, hubungan dengan Tuhan itu bukan rame-rame ya, bukan keroyokan ya. Kapan kita sendiri dalam hati kita langsung kontak. Saya itu dulu waktu masih single, waktu masih bujangan, ya, terus kita kan ngapelin anak istri saya gitu kan, ceritanya begitu. Terus ada anak muda lain
Suka ngapelin istri saya juga, dulu masih pacaran gitu, emak belum pacaran, dulu masih kenal-kenal gitu kan. Kalau ngapelin, wah rombongan mereka itu ngapelin istri saya. Nah, saya tuh paling sebel kalau ada orang ngapelin rombongan gitu ya. Karena ternyata orang ini rombongan ini 3-4 orang rombongan, 3-4 orang tuh seneng sama istri saya sama anak gitu ya. Jadi kan lucu kan, aneh kan, mereka seneng terus mereka rombongan. Nah, terus waktu menyatakan cinta mereka saling mengkhianati, saling tusuk dari belakang kan. Nah, tapi yang pemenangnya kan selalu saya kan. Kalau saya single, saya naik sepeda ngontel, tiki, saya datang, kring, saya naik sepeda begitu. Di kosnya dia waktu itu ya. Nah, ya pemenangnya saya, karena saya gentle kan. Karena intimacy itu kan nggak mungkin keroyokan. Ya kan? Kalau lagi keroyokan itu namanya bercandaan. Gitu kan. Kalau intimacy itu selalu sendiri. Nah, akhirnya pemenangnya saya, karena satu-satunya yang selalu datang, sendirian cuman saya datang, ting, oh, mereka ngelihat saya semua, mencibir semua kan, padahal mereka pakai mobil, pakai moge, pakai mobil keren-keren gitu. Saya cuman pakai sepeda gunung datang, dikit, saya datang begitu. Cuman itulah intimacy, ya kan, intimacy. Kan si Pascal juga waktu deketin aku ada 5-7 cowok yang nyebel ya, nyebel ya. Istri saya juga cerita, Ana juga cerita, nyebel ya kalau orang di ramai-ramai. Iya, saya juga yang lihatnya kita juga sebut nggak gentle amat sih ini orang. Pascal sampai yang ngintip-ngintip dari jauh, bisa saingannya banyak juga nih katanya. Itulah saya bilang ya, intimacy itu nggak bisa kolektif ya. Jadi Anda nggak bisa bilang, oh kita ini nyembah Tuhan sama-sama, apa, nggak bisa. Makanya tetap Tuhan itu urusan private. Walaupun saya suami istri ya di dalam masa-masa pemulihan saya itu kemudian kita kembali luar biasa ya. Saya dengan istri saya kita bisa mengalami keintiman dengan Tuhan luar biasa. Tetap namanya keintiman itu single, one to one, person to person. Makanya Allah mengendaki private connection dengan kita. Nggak bisa kita oke lah, suami saya wakili. Atau seperti Ayub itu kan, dia bilang, oke lah saya tiap hari berdoa buat anak-anak, siapa tahu anak saya tadi malam ngutukin Tuhan. Oh, nggak ada urusannya. Sendiri, private, intimacy itu. Nah, itu seperti itu ya. Di tengah jemaat pun, Daud private, dia sendiri. Jadi, keintiman dengan Tuhan adalah sebuah hal yang private. Makanya nggak bisa sebuah takaran keintiman Tuhan punyanya satu orang ditakarkan kepada orang lain. Nggak bisa. Makanya juga kemarin kan saya bilang cerita, ada orang yang siapa itu yang pasang, oh intiman Tuhan itu harus begini, berdoa sama Tuhan harus seperti ini. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Itu adalah pemahaman kita pribadi, adalah keintiman kita pribadi. Begitu satu pemahaman dipaksakan kepada orang lain, itu nanti jadi ritual. Itu akan menjadi ilusi. Oh, saya akan ikut-ikut kamu. Oh, nggak bisa. Keintiman istri saya itu nggak bisa di-copy. Anda nggak bisa ikut-ikutan seperti itu. Oh, beda. Nggak bisa di-copy. Itu karena hubungan yang dibangun. Saya dengan istri saya punya sebuah keintiman. Itu hubungannya dibangun. Nggak bisa sekonyong-konyong tik, oh jadi. Wah, itu sandiwara. Itu sandiwara. Itu lust, nafsu. Nafsu bisa create dalam seketika. Ngelihat, nafsu. Nah, itu seketika itu. Tapi yang namanya intimacy yang benar, ya, yang melahirkan cinta yang sejati, oh itu dibangun tidak dalam sehari, dalam suka duka, dalam penderitaan, dalam kekecewaan, di dalam harapan yang pupus, di dalam sukacita bersama-sama, ketawa sama-sama, oh itu tercipta intimacy itu, dan itu tidak bisa dibayarkan. Itu begitu hilang intimacy itu, rasanya itu mengerikan sekali tuh. Makanya kalau orang yang kehilangan soulmate-nya, kehilangan istrinya meninggal yang begitu rupa, bisa ikut mati bareng tuh. Ya. Stres, ditinggal istri, ditinggal suami itu bisa stres. Nah, itu intimacy yang dibangun. Ya, intimacy yang berhasil dibangun itu juga seperti itu. Nah, tapi kita lagi mau cerita sekarang eagle flies alone. Bagaimana Raja Wali itu terbang sendirian. Dan mendapatkan keintiman dengan Tuhan yang sejati. Nah, saya mau kasih gambar dulu ya. Bentar, Pak. Boleh?
Sorry diputusin. Ini Boleh. saya baca di Alkitab bahasa Indonesia masa kini, itu di dalam Yohanes 4 ayat 24 itu ditulis gini, sebab Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa roh Allah, orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada. Jadi, penyembahan itu hanya bisa dilakukan kalau dia mendapatkan kuasa roh Allah. Dan dia akhirnya dari situ dia bisa menyembah Bapa sebagaimana dia ada, sebagaimana Allah itu pribadi. Sangat dalam tuh, Pak. Tetapi itu terjemahan itu saya nggak setuju loh. Karena dalam bahasa aslinya itu nggak ada dinamo pneuma, nggak ada dari kuasa roh Allah atau organ enggak. Tetapi barang Allah itu roh, pneuma, menyembah dia harus di dalam roh, di dalam pneuma dan aletheia dalam bahasa aslinya. Nah, dia berusaha menafsirkan ayat tersebut, yang terjemahan tadi. Oh. Nanti akan menarik sekali ketika kita mengerti pelajaran tubuh jiwa roh ya. Pelajaran tubuh jiwa roh. Kardia adalah sebuah wadah. Kardia, hati atau kardia dalam bahasa Yunani itu kan. Hati itu adalah sebuah wadah pertemuan antara mind, antara dianoia, antara pikiran yang di jiwa kita dengan roh Allah. Cun di situ, itulah di kardia kita. Nah, disitulah makanya tadi sikap hati tadi. Kata kuncinya kan sebenarnya menyembah itu kan sikap hati kan. Nah, kemudian jiwa yang rusak itu bisa membajak hati kita. Sehingga kita nggak bisa menyembah di dalam roh lagi, tetapi kita menyembahnya di dalam daging kita, di dalam sarka kita. Kita pikir kita nyembah loh, padahal enggak. Kita pikir kita sujud, kita nungging siang malam, cengang-jenging, kita ketemu Tuhan, nangis-nangis. Ternyata enggak. Ternyata kita sedang melakukan ritual. Tetapi kita jauh. Karena kata kuncinya kan dari sikap hati tadi kan. Teman-teman kan dari semua kata kuncinya kan sama, sikap hati. Itu yang benar, sikap hati. Kata kuncinya itu ya sikap hati. Nanti saya mau tunjukkan gambarnya sama videonya yang pernah saya tunjukkan, tapi saya mau tunjukkan lagi nih. Dan cukup ekstrim ya, makanya teman-teman saya wajibkan pernah ikut kelas sebelumnya supaya tahu saya mengajarnya ekstrim. Saya share screen dulu. Nah, saya tunjukkan dulu ini ya. Sebentar. Nanti unik sekali ya, unik sekali menyembah dalam roh itu ternyata unik sekali. Semua teman-teman sudah benar, tapi saya hanya mau menambahkan. Lihat ini ya. Ini proskuneo kan? Dulu pernah saya tunjukkan gambar ini kan. Ini proskuneo. Proskuneo itu menjilat seperti anjing. Arti hurufiahnya menjilat seperti anjing ya, proskuneo itu. Ini proskuneo tuh. Anda mau kasih kalau punya anjing, tangannya disodorkan berapa kali ke dia akan jilat. Seharian pun akan jilat ya. Terus nanti kita jalan lagi, sodorkan tangan lagi, dijilat lagi kayak gitu. Nah itu proskuneo tuh. Nah saya mau tunjukkan lagi yang lain. Ini proskuneo, ya kan? Dan itu memang diperuntukkan untuk anjing. Proskuneo itu. Proskunetes, ya menjilat seperti anjing. Dan anjing melakukan ini sebagai obedience, sebagai kepatuhan, sebagai cinta. Jadi kalau anjing sampai jilat-jilat tangan kita, berarti itu dia sayang kita, merasa nyaman dengan kita, dan dia sedang ngomong, saya akan setia kepadamu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, saya mau tunjukkan lagi satu video yang cukup ekstrim. Ya, saya harap saudara nggak lagi makan. Paling masih makan. Iya, saya mau tunjukkan ini ya. Ingat film ini ya, Kingdom of Heaven, yang rajanya kena lepra. Ya kan? Ini yang rajanya kena lepra. Ini pengkhianat. Tapi dia harus menunjukkan kesetiaan kepada rajanya dengan proskuneo kepada rajanya. Ini saat-saat yang benar-benar. Terus dia buka tangannya itu. Dia disuruh membuktikan kesetiaannya kepada raja.
Dia tunjukkan tangannya yang lepra, udah protol semua, isi borok semua. Disuruh cium itu ya. Disuruh cium. Bukan dia cuma dicium, dijilatin tangannya tuh, sak koreng-korengnya itu. Itu proskuneo ya. Itu proskuneo. Proskuneo itu sampai sebagai itu. Pernyataan proskuneo. Saya mau tunjukkan satu gambar lagi. Ya. Ini ya. Ketika orang mencium kaki seseorang, itu ya, itu menunjukkan apa? Kasih kan, kalau kepada lawan jenis gitu kan, ya. Ketika menunjukkan kepada mencium kaki istrinya, ini dalam intimasi ya, ini kan kita cerita intimasi kan, hubungan suami istri kan, dia cium kakinya, ya. Ini cerita dalam sedius ya, dalam hubungan sensual. Tapi kita lagi cerita sekarang yang lain. Kepada orang tua. Cium kaki orang tuanya, dicium kakinya beneran. Ya. Kita ngajari gitu ya. Dicium kakinya. Ini proskuneo itu. Ini proskuneo ya. Dibasuh, pembasuhan kaki pun sebuah proskuneo sebetulnya. Paus pun lakukan ya, proskuneo ya. Paus pun lakukan loh, menunjukkan. Itu adalah sebuah obedience. Kalau kita lakukan kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati, orang yang kita respect. Nggak mungkin kita habis cium kaki dia dengan penuh respect, kemudian kita maki dia atau kita pentung kepalanya. Nggak mungkin. Hampir tidak mungkin, kecuali hati kita memang jahat. Kayak si komandan tadi yang nyumin tangannya lepranya rajanya kan, terus habis rajanya mati kan, terus dia berkhianat kan, dia ternyata hanya pura-pura dia lakukan segala macam. Itu orang yang begitu orang jahat sekali. Makanya Yohanes 4 ayat 24 tadi menyembah di dalam roh dan aletheia, ketulusan hati. Warheit tadi ya, ketulusan hati. Kata ketulusan hati itu menjadi penting ya. Banyak orang bisa berpura-pura loh. Dia punya sikap hati, tunduk, obedience, loyal, faithful. Tetapi dia hanya pura-pura. Dan itu mengerikan sekali orang-orang seperti itu. Orang ini enggak. Tuhan sangat murka dengan orang-orang seperti ini. Nah, tapi ketika kata kunci di dalam pneuma, di dalam roh, dan aletheia, dengan cara aletheia, maka Tuhan akan terima penyembahan ini. Dan sebenarnya tadi, yang Pak Iman pertama tadi bilang, justru kita itu menyembah yang kita kenal. Kalau kita nggak kenal, sikap hati kita itu nggak akan sampai, kita akan punya rasa takut, punya rasa hormat, tetapi tidak akan berkata obedience. Kita baru bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya, obedience itu, ketaatan, penaklukan diri, bila kita kenal apa yang kita sembah. Sikap hati balik lagi. Nah, itu membutuhkan, semakin kita mengenal kepada siapa kita obedience, kepada siapa kita obey, kepada siapa kita takluk, kepada siapa kita faithful, setia, semakin kita kenal, makin kita obey, makin kita faithful, makin kita loyal. Karena kita kenal apa yang kita sembah. Dan itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalam obedience itu. Ya. Nah, dan lucunya kata proskuneo itu diterapkan kepada anjing loh. Ya, proskuneo itu menjilat seperti anjing. Dan anjing itu nggak akan anjing itu akan loyal benar-benar kepada majikannya ketika dia menjilat-jilat tangan kita. Terus dia tunjukkan minta disayang-sayang gitu ya. Bahkan dia akan jilat kaki kita, gitu, apapun akan jilat-jilat tangan kita. Dan itulah proskuneo. Nah, sekarang sikap proskuneo ini kan nggak mungkin kita proskuneo secara fisik kepada Allah yang roh. Gimana caranya coba? Allah yang roh dan kita yang fisik, terus kita proskuneo, nggak bisa, harus rohnya di dalam kita. Rohnya di dalam kita, yaitu apa? Tadi, roh itu kan ada di dalam hati kita. Roh itu
di dalam hati kita membawa segenap hidup kita untuk proskuneo. Sehingga yang proskuneo itu roh kita. Nah, kemudian ekspresinya banyak dalam liturgi penyembahan, dalam ekspresi kita sujud, atau kita angkat tangan kita, atau bahkan ketika kita lagi berbaring di tempat tidur. Proskuneo itu lagi cita sikap hati. Proskuneo di dalam pneuma, di dalam roh, itu lagi cita sikap hati. Nah, tetapi sikap hati yang seperti apa? Bukan sikap hati yang cuman sekedar yang penting aku sujud. Enggak, tapi benar-benar satu obedience, satu kepatuhan, kesetiaan, penaklukan diri, dan kita lagi bilang apapun katamu, aku ikut. Nah, banyak orang dia sujud nyembah, nungging, hatinya dia nolak. Banyak orang dia sujud nungging, hatinya jauh. Yang pertama ya, itu dilakukan oleh anjing kepada tuannya. Tapi yang kedua, itu dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan itulah keintiman. Seorang suami yang sampai proskuneo kepada istrinya, itu ngeri sekali ya. Berbahagialah istri-istri yang suaminya pernah proskuneo kepadanya. Yang suaminya proskuneo kepadamu. Artinya apa? Artinya, berarti suami ini benar-benar sayang, benar-benar mau menaklukkan diri kepadamu, benar-benar memperlakukanmu sebagai ratu. Ya, seperti itu. Saya tadi juga ada cerita bahwa saya pernah kenal seorang tante, ya, seorang kasihan sekali tante ini, cinta Tuhan banget, ya. Bukan aktivis gereja. Bagaimana mau aktif kalau dia mau pergi ke gereja dikaplokin dulu sama suaminya. Suaminya itu orang kelenteng dan tidak suka banget kalau istrinya pergi ke gereja. Nggak suka banget. Si tante ini bukan orang yang karismatik, yang pakai bahasa roh, wara-wara gitu ya, pakai bahasa aneh-aneh, enggak. Orang yang sangat sederhana, tidak ngerti apa itu bahasa roh dan segala macam gerakan karismatik, apalagi Pentakosta ketiga, nggak ngerti dia. Dia cuma percaya Yesus dan sayang sekali dengan Tuhan Yesus. Dia punya keintiman dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, dia punya waktu di toko, tokonya ada di tengah pasar, toko obat. Tiap siang dia dengarkan lagu rohani, terus dia ikut nyanyi, terus dia merasakan di dalam rohnya. Dia nggak ada dia doa sujud-sujud begitu. Dia nggak kenal yang begituan. Dia cuma merasakan keintiman dengan Tuhan dengan cara seperti itu. Dia bilang, Tuhan, apa yang harus kau perbuat? Gitu ya. Hampir, pokoknya lagi saya dengar, ini si tante ini digebukin sama suaminya. Dulu lagi dikaplokin, ditabokin, bolak-balik pokoknya. Suatu ketika, 20 tahun kemudian itu ya, jadi dari saya masih kecil, waktu itu saya masih SD, saya kenal tante ini, sampai saya SMA. Saya dengar suaminya itu sujud sama dia cium kaki istrinya, dia nangis suaminya ini bertobat. Dia bilang, kenapa kamu sabar sama aku, kata suaminya begitu. Kenapa kamu sabar sama aku? Itu pembantunya semua itu banyak yang dimenangkan bagi Yesus ya. Simbok-simbok pasar, didoain sama dia. Imannya sederhana. Tapi lihat ya, buah dari keintiman sama Tuhan, buah dari keintimannya dia sama Tuhan, ya itu membawa jiwa banyak sekali di pasar itu, tanpa dia mengagama Kristen kan. Tapi orang-orang di pasar ini banyak menerima Yesus gara-gara si tante ini. Pembantu-pembantunya banyak terima Yesus gara-gara si tante ini. Dan tentu saja mereka nggak ke gereja. Mau ke gereja ditabokin, mereka persekutuan sendiri. Di toko kalau mau buka, kumpul dulu yuk, kita doa. Anak karyawannya semua, yang muslim-muslim itu, semua akhirnya percaya Tuhan Yesus. Gara-gara si tante ini. Bahkan suaminya yang nabokin dia selama 20 tahun. Akhirnya pun sujud cium kakinya si tante ini. Jadi hasil proskuneo kita sama Tuhan, itu nanti akan berbuah. Karena ada keintiman.
Proskuneo itu adalah sebuah keintiman loh. Jadi bukan sekedar kita sujud dia sebagai Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja kita, tapi proskuneo itu adalah sebuah keintiman tadi. Ada rasa cinta, ada rasa intimate. Nah, roh ketemu roh, nah, itu akan berbuah roh. Makanya ada Galatia 5 buah roh tadi. Roh ketemu roh, maka dia akan berbuah roh. Nah, roh ketemu roh yang berbuah roh. Inilah yang membuat dia bisa menikmati Tuhan. Ketika roh ini intim sama Tuhan, ini sangat luar biasa sekali. Dan ini hanya bisa dimiliki kalau kita punya waktu bebas, luang, ya yang luar biasa, cari Tuhan sungguh-sungguh tanpa terganggu dengan sekelilingnya. Makanya orang-orang yang single, ya, tapi dia ngerti bagaimana dia mau intim dengan Tuhan, dia akan lebih leluasa. Paulus dalam 1 Korintus 7 dia bilang, lebih baik orang tetap tinggal seperti pada keadaan saat dia dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil maksudnya dipilih oleh Tuhan menjadi lahir baru ya. Kalau dia masih single, baiklah dia single. Kalau dia janda atau duda, baiklah dia tetap menjanda atau menduda. Karena supaya orang itu jangan disrek. Kita buka dulu ayatnya ya, 1 Korintus 7. 1 Korintus 7. 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. Ayat yang pertama. Mana? Ini yang kemarin Kak Jesi nanya ya, bagaimana Romo dengan Pasu mereka bisa sendirian. Nah, mereka ngerti konsep ini. 1 Korintus 7. Ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Sama itu. Ya. Terus, tetapi mengingat bayar percabulan, baiklah tiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Sebentar, saya mau tunjukkan. Nah, lihat ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ini lagi cerita, ada orang yang memang diberi kasih karunia untuk dia sendiri, dan dia bisa menikmati keintiman bersama Tuhan secara maksimal. Sehingga dia nggak diganggu. Nggak diganggu oleh suaminya atau istrinya. Karena kalau orang sudah menikah, di perikop ini ya, orang kalau menikah, kalau dia punya suami, dia kan harus menyenangkan suaminya. Sekarang kalau dia aku lagi ingin merasakan keintiman dengan Tuhan, tiba-tiba diketok-ketok kamarnya, Mama, tolong bikinin nasi goreng. Gagal dah dia, disrek kan? Atau seorang suami, dia lagi ingin intim dengan Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba istrinya bilang, Papa, tolong ini jambannya bebel. Udah gagal lah, nggak bisa intim lagi dengan Tuhan. Dia nggak bisa menikmati lagi dengan Tuhan. Ya kan? Dia sambil apalagi kalau isinya bawelnya minta ampun pengen ngaplok. Ya kan? Wah, ada isi yang bawelnya minta ampun yang ada kerja mana duitnya, ini pengen beli mobil tetangga baru beli TV 50 inch, TV kita cuma 5 inch. Nah, misalnya begitu. Oh, itu ngeri sekali ya. Makanya banyak Pak Daniel Alexander tuh bilang ya, waktu kita nikah itu kita itu tidak menikah hanya dengan fisiknya orang itu loh. Tapi kita menikah dengan apa yang ada di kepala orang itu. Apa yang di hati orang itu. Visinya dia. Jadi kalau kita, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ya yang akhirnya gagal memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya setelah dia menikah. Waktu dia single, dia penginjil yang luar biasa sekali, banyak, dia berani sekali. Banyak ya, saya kenal sama teman-teman saya dulu, begitu menikah, hilang semua. Loyo, karena istrinya bawelnya minta ampun, istrinya matrenya minta ampun, akhirnya dia harus, tadinya dia nggak cinta uang, tadinya dia masa bodoh dengan uang, karena istrinya tuntutannya banyak, akhirnya dia jatuh. Banyak istri wanita-wanita yang tadinya cinta Tuhan, begitu dia menikah, dia akhirnya tidak bisa lagi
maksimum mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan saya nggak lagi cerita aktivitas gereja nih, bukan ya. Tapi artinya dia bisa memaksimumkan dirinya untuk berkarya bagi Tuhan dalam diakonia dan marturia. Mentok semuanya. Karena dia kecewa dengan suaminya selingkuh, dia kecewa dengan suaminya karena suaminya yang pendeta, yang katanya pendeta, ternyata suaminya munafik. Dan dia banyak mengalami hal-hal yang mendera hidupnya. Banyak sekali, akhirnya mereka hilang. Saya kenal satu penginjil yang salah satu mentor saya waktu saya masih SMP ya. Si perempuan ini akhirnya menikah sama-sama penginjil gitu loh. Tapi ternyata yang laki-lakinya suami itu nggak lahir baru loh. Nah kemudian tiba-tiba dalam perjalanannya suami ini membalik. Akhirnya suami istri ini tinggalkan Tuhan. Kalau saya kan pernah tinggalkan Tuhan, waktu itu saya bilang 3 tahun. Ini sampai puluhan tahun loh. Sampai dari seorang penginjil yang luar biasa, yang militan, dia nginjil di jalan-jalan, dia banyak bikin karunia kenabian. Dan nubuatannya itu bukan nubuatan bohong-bohongan, nubuatan kalau ngomong itu terjadi, ya ampuh sekali dia ngomongnya itu. Itu tuh sampai akhirnya tumpul semua. Sampai orang ini akhirnya kurus kering, akhirnya dia cuman jadi tukang tukang kue kelilingan tiap hari, dia bawa keranjang sampai panasan sampai hitam dia. Dari dulu dia cantik, dari dia dulu berkarisma sampai akhirnya begitu ya. Dalam usia masih muda ya, masih 40-an loh. Dan itu dia jauh makin lama makin hilang. Dan saya dengar katanya digebukin sama suaminya juga akhirnya. Dari pelayanan sama-sama, terus menikah, sampai hancur, sampai akhirnya dia nggak bisa maksimum di dalam Tuhan lagi. Dan itu banyak sekali terjadi. Gara-gara diserek dari gangguan oleh pasangan hidup kita. Atau dia hidup terlalu enak, terlalu nyaman, sehingga dia nggak bisa lagi maksimum di dalam Tuhan. Dia nggak mau berdiakonia, suaminya pelit, jangan harus kumpulin, dia nggak bisa lagi. Dia pengen sekali kalau ngeliat orang susah dibantu, dia ngeliat orang-orang yang lapar, jangan, suaminya nggak boleh. Atau dia pengen bersaksi, kamu jangan terlalu fanatik. Akhirnya dia padam rohnya, sehingga dia lahir baru tapi padam rohnya. Yang madamkan suaminya atau istrinya, yang madamkan. Dan akhirnya dia hilang, 14. Padam loh rohnya itu. Orang lahir baru itu bisa padam rohnya. Dan dia 14 hilang. Nanti terakhir, nah itu, ditempa sama iblis kan. Nah itu yang terjadi. Tetapi ketika orang itu masih single, ya ada kesempatan untuk single, dia bisa berkarya untuk Tuhan. Rohnya itu bisa, tadi ya, rohnya itu sama rohnya Tuhan itu, dia bisa menyatu, dan dia berbuah. Intimasi tadi, ya. Intimasi antara roh kita dengan roh Tuhan itu akan menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa dan buah roh. Itulah sebabnya saya bilang, ketika Anda single, ketika Anda sendirian, ya, gunakan waktu-waktu ini untuk nempel sama Tuhan sekuat-kuatnya, nempel sama Tuhan sekenceng-kencengnya, ya, sampai berbuah. Sampai berbuah. Mari kita buka ya, Kejadian 5. Nah, ini terakhir, nanti teman-teman boleh sharing ya. Boleh sharing lagi. Kejadian 5, ayat ke-7 kalau nggak salah. Kejadian 5. Nah, ini ya, lihat ya. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah itu ia memperanakan Metusalah. Nah, lihat ya, ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, ketika saya mengalami keintiman dengan Tuhan, waktu saya dalam masa pemulihan itu kan, setiap hari saya intim dengan Tuhan itu kan. Setiap hari itu merasa ruangan itu terang benderang, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ruangan itu terang benderang ya. Sampai saya setiap kali saya begitu duduk, Tuhan Yesus, air mata mengalir, saya ngerasakan terang sekali, terang benderang, rasanya nikmat sekali. Saya bilang,
bunuh aku sekarang juga Tuhan. Bukan karena putus asa, tapi karena begitu enaknya. Saya bilang, ini surga, enak sekali surga. Aku nggak mau hidup di dunia, Tuhan. Aku takut, nggak enak banget hidup di dunia. Aku pengen sama Tuhan aja, nggak usah balik. Sampai begitu ya, sampai enak saking enaknya gitu loh. Saudara pernah nggak lagi tidur ngimpi Tuhan datang sampai ngerasakan hadirat Tuhan, sampai waktu bangun itu saudara dibangunkan karena saudara lagi ngomong sama Tuhan. Ya kalau dalam bahasa orang karismatik itu kita sambil berbahasa roh. Saya itu berkali-kali samping bangunnya itu enak sekali, saudara. Itu enak sekali. Rasanya waktu itu saudara nggak kepengin yang lain. Nggak kepengin yang lain. Anda cuma pengen Tuhan saja. Anda rasa cukup, nggak pengen minta apa-apa lagi. Waktu itu saya ingat, Tuhan, aku nggak pengen apa-apa lagi, Tuhan. Aku cuma pengen Engkau, Tuhan. Dan waktu itu, kalau saya nginjili orang itu ya, itu orang sampai sujud, saya sampai kaget, orang nggak kenal loh, saya nginjilin dia. Orang itu sampai sujud, Tuhan ampuni aku. Nah itu banyak ya, saya baptis banyak sekali orang ya. Nah, buah dari keintiman dengan Tuhan. Akhirnya istri saya juga ikut merasakan, terus dia intim dengan Tuhan juga. Akhirnya orang-orang sekitar kita ikut merasakan keintiman. Ya tadi saya cerita si tante tadi, akhirnya suaminya pun takluk. Merasakan keintiman istrinya dengan Tuhan. Dia kan being single kan? Oh ada suaminya, tapi kan invalid suaminya. Suaminya itu pulang nggak pulang. Kerjaannya main burung. Burungnya harga miliaran itu ya. Sebentar, saya mau mati, lupa. Nah ini ya, saya ambil. Suaminya itu invalid, ada pulang nggak pulang itu. Mainan burung kayak. Tapi karena dia punya banyak waktu sendirian gitu, dia nikmati keintiman dengan Tuhan. Akhirnya suaminya pun melihat keintiman itu. Suaminya pun merasakan keintiman itu dengan Tuhan. Nah, saudara, hal seperti ini yang bisa merasakan itu orang yang single. Dia bangun keintiman itu dengan Tuhan. Nah, saya mau kasih contoh, ada satu nama pendeta, namanya Ibu Indri Gautama. Ya. Ibu Indri Gautama. Nah, sebentar saya pause dulu. Nah, si cowoknya ini, dulu 7-Eleven dia. 7-Eleven waktu di Amerika. Dulu si cowoknya ini belum menikah. Tiba-tiba si Ibu Indri Gautama ini, dia ketemu Tuhan. Ya kan? Terus dia bangun keintiman itu dengan Tuhan. Dulu, dia itu kalau, dia kan namanya 7-Eleven kan pasti berhubungan seks juga ya di situ ya. Setelah dia ngalami keintiman dengan Tuhan, dia bilang, aku nggak mau. Oke lah, si cowoknya ini dia jaga jarak kan, masih tinggal satu apartemen. Lama kita bisa apartemen ya. Kaget si cowoknya ini. Ada apa kamu? Ya aku nggak mau pokoknya. Dua-duanya ini kan anak konglomerat kan. Dua-duanya ini anak konglomerat. Si ibu ini juga cowoknya juga anak konglomerat. Ya kan, dua-duanya anak konglomerat, orang tajir bener. Tajir melintirnya Jakarta itu ya, dua-duanya itu. Akhirnya, ya udah kita pisah, mereka pisah. Waktu itu ibu ini cerita ya. Dan ibu ini merasakan keintiman dengan Tuhan. Si cowoknya itu nungguin sampai akhirnya akhirnya cowoknya ini menikah ya sama orang lain intinya. Terus Bu Indri ini bertumbuh, ya dia bertumbuh dalam mengenalkan Tuhan. Saudara tahu pelayanan Ibu Indri Gautama ya, punya karunia kenabian ya. Ya, kalau ngomong itu kayak benar-benar jadi. Hidupnya pun berbuah ya. Dia banyak kali nginjilin orang dan banyak sekali orang-orang dipulihkan dalam pelayanan dia, keluarga-keluarga yang dipulihkan melalui hidupnya dia. Itu sampai kalau Bu Indri itu datang ke tempat waktu saya di Betani itu, Bu Indri datang ke Betani, full timer itu sampai ketakutan kalau ketemu Bu Indri. Karena bisa tiba-tiba didatengin terus dikasih tahu. Stop berzina. Kamu akan masuk neraka. Bisa dibilang gitu. Wah kaget karena dia benar-benar berzina ternyata. Sampai begitu loh, kalau peka sekali ya. Sampai kalau dia ngomong itu sampai detail sekali. Nah dulu Bu Indri itu disayang sekali sama Pak Petrus Agung ya. Karena suara kenabiannya itu kuat sekali, kenceng sekali itu. Suara kenabian itu salah satu yang negur Pak Petrus Agung, Bu Indri ini. Ya, salah satu yang negur Pak Petrus Agung dengan keras sekali.
Ngeri sekali ya orang punya karir. Tapi orang ini, kalau Anda hidup yang lurus, sama orang ini enak sekali. Rasanya dia benar-benar ibu. Rasa seperti orang ibu. Kalau Anda dosanya banyak, ya nggak enak. Kalau Anda nggak tulus hati, banyak dosa gitu, deket-deket dia, langsung dikuliti. Kamu berzina, kamu ini curang, dia bisa tahu satu-satu, bisa ditunjuk persis kapannya. Kamu minggu kemarin jalan sama cewekmu ya, tinggalkan dia, itu bukan dari Tuhan. Kaget. Kalau Anda hidupnya lurus, hatinya benar, itu kayak tuntunan kan? Iya, itu bukan dari Tuhan. Karena dia belum lahir baru. Udah sampai sebegitu, terus kita nurut. Ternyata benar, perempuan ini hanya memanfaatkanmu misalnya itu kan, yang teman-teman yang itu, wah itu ngeri ya, sehingga itu kayak seorang ibu. Walaupun suaranya kenabian, tetapi nggak kayak orang mentungin, enggak. Kayak seorang ibu yang ngajarin ke anaknya. Itu hasil buah keintiman. Akhirnya sampai sekarang masih hidup sendiri ya, single. Bu Indri Gautama, dia nggak mau. Waktu cowoknya ini ngelamar, bilang, aku bukan tidak mencintai kamu. Aku cinta kamu, tapi aku lebih cinta Roh Kudus. Dia bilang, aku lebih cinta Tuhan Yesus. Nah, itu yang kemarin Kak Jesi tanya tuh, mengapa ada Pastor Romo bisa begitu? Iya, karena dia bilang, aku ingin baktikan, dan itu memungkinkan. Dia hidup sendirian, dan dia baktikan hidupnya buat Tuhan, dan dia menikmati. Sampai sekarang dia hidup single, melajang. Usianya mungkin udah 60-an kali ya. Beda Bu Indri itu kalau nggak salah beda 15 tahun sama saya ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu. Udah 60-an ya. Itu panggilan, Pastor. Ya, sebetulnya bukan panggilan. No, bukan Kak Jesi. Itu bukan panggilan. Dia ngerasain keintiman yang begitu rupa, sampai dia nggak mau. Dia nggak mau diganggu keintiman ini. Karena kalau kita punya suami nanti, kalau atau punya istri, kita kan tetap harus menyelaraskan diri kita dengan suami atau istri atau dengan pasangan kita. Memang. Harus menyelaraskan. Itu bukan panggilan. Saya tidak percaya kalau itu panggilan. Kata pastor bilang menjadi pastor itu panggilan. Bukan. Karena semua seminaris itu bisa jadi pastor. Banyak yang gagal juga. Kalau menurut saya itu bukan panggilan. Itu adalah sebuah pilihan. Karena begitu kita benar-benar merasakan keintiman dengan Roh Kudus yang sejati, kita tuh nggak kepengin yang lain. Saya melewati fase itu, tapi kan saya sudah menikah kan, sudah punya anak. Saya melewati fase, saya baru ngerti, rasanya memang enak ketika intim dengan Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan, mendingan aku mati aja Tuhan sekarang. Saya sampai ngucap loh, Tuhan, ini kalau mati ini enak sekali Tuhan. Wah, rasa di surga. Intim itu keintiman itu enak sekali ya. Itu bukan ilusi ya, karena saya dalam kondisi sadar. Saya dalam kondisi ngerti, saya ngerti apa yang terjadi. Nah, intim itu nikmat sekali rasa intim itu. Ketika kita dekat dengan membuka diri hidup kita bagi Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Tapi kan welcome to the real world. Selamat datang di dunia nyata. Saya harus kembali. Ding. Karena saya punya istri. Wah, waktu itu saya sama istri saya kita lagi dalam pemulihan. Gebuk-gebukan. Aduh Tuhan, mengapa Tuhan saya baru mengalami keintiman. Sekarang saya gebuk-gebukan sama istri saya Tuhan. Waktu saya baru dipulihkan ya. Waktu itu kan kalau gebuk-gebukan dulu mengerikan kan. Saya kan pernah cerita kan. Saya waktu kan kemana-mana dulu bawa pistol saking saya dulu jahatnya. Jadi saya begitu kan tahu kok saya bawa pisau. Jadi kalau dia lagi saya udah lagi geger begitu, dia udah siapin pisau di belakang dia. Terus jangan dekat dia tunjukkan pisaunya. Jangan dekat. Sampai ngeri ya sampai begitu ya. Istrinya Polsang begitu? Oh iya, waktu itu saya jahat sekali soalnya. Dia berani juga dong ya. Nggak tahu. Kayak kesetanan, kayak bukan dia deh pokoknya waktu itulah. Dia itu nggak kayak gitu. Dia istri saya itu lembut sekali, Kak. Istri saya itu lembut banget. Nanti kapan-kapan kalau ketemu ya. Waktu itu belum sempat ke Prancis sih soalnya sih. Belum ketemu sama Bang Pascal waktu ya segala ya. Istri saya itu lembut sekali. Kebanyakan gitu pasangan. Yang satu galak, satunya lembut. Iya, gitu. Istri saya itu lembut sekali. Lembut sekali. Itu wanita paling lembut yang pernah saya temui itu. Lembut sekali istri saya. Makanya saya dulu suka sama istri saya. Karena saya kan keras banget kan. Itu lembut sekali. Nah, sampai begitu. Jangan dekat. Kayak orang kesetanan waktu itu dia.
Melihat saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Begitu melihat saya, jangan dekat, jangan dekat. Saya begitu loh. Wah, saya enakan mandi dengan Tuhan. Udah kasih aku mati Tuhan, aku udah nggak tahan Tuhan. Enak kan aku terus masuk, saya di kamar lagi, saya rasa intim lagi sama Tuhan. Nah itu hanya bisa kalau ada single. Kalau waktu itu saya, waduh ini kayaknya udah gagal lagi deh. Saya bilang ya udahlah, yang penting saya udah ngerasakan keintiman dengan Tuhan. Tetapi diproses sama Tuhan, ternyata keintiman dengan Tuhan itu berguna ya. Berguna ketika saya menghadapi hari-hari pemulihan itu. Akhirnya waktu itu saya benar-benar redakan semuanya. Ya pistol itu saya jual dengan harga murah ya. Kalau itu kan murah ya, barang-barang begitu belinya mahal, jualnya kan murah banget itu barang-barang begituan. Yang penting sudah saya nggak pegang lagi, semua bersih semuanya. Dan saya nggak dekat, hati-hati sekali. Saya tunjukkan, saya cerita udah tak jual ya kemarin ya pistol ini semua barang-barang udah nggak punya. Terus saya mulai lagi tenang, terus mulai saya mau dipegang, saya pegang itu udah nggak kayak orang gitu ya. Terus kita mulai dekat, kita mulai masih bisa tiba-tiba berantem tuh, bisa tiba-tiba tabok-tabokan tuh. masih loh. Tetapi keintiman dengan Tuhan itu akhirnya membuat suatu ketika saya habis pukul dia, langsung saya peluk. Saya kaget langsung saya peluk kan. Wah, dia merontak, saya peluk kuat-kuat waktu merontak itu. Dan itu luar biasa ya. Dan akhirnya istri saya ngerasakan keintiman dengan Tuhan juga. Akhirnya istri saya jauh lebih beriman dari saya. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita serahkan semua. Waktu kita mulai masuk pelayanan, dia lebih beriman dari saya. Waktu kita kembali full time, dia lebih beriman dari saya. Lucu ya. Nah itulah suka duka. Ya, tetapi kalau saudara hari ini sedang single, ini kan temanya kita kan Eagles Flies Alone. Nanti minggu depan kita ganti tema lagi. Tapi kita dimulai dari single. Nah, berbahagialah. Karena ketika single, ya itu saatnya saudara intim sama Tuhan sekenceng-kencengnya. Kalau saudara lagi sendirian, ya lagi nggak ada suami, nggak ada istri, dan saudara lagi sendirian, ini saatnya saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Sekenceng-kencengnya, sampai intim, sampai close, ya nanti tiba-tiba itu berbuah aja. Dan syukuri kesendirianmu hari ini. Haleluya. Oke teman, oke saudara-saudara boleh sharing ya, boleh sharing. Jadi saya cerita dikit tentang single ya. Oke saudara-saudara boleh sharing ya, mulai ya. Pak Leo tuh. Ya boleh, Bro Leo. Single ini Bro Leo nih, kesempatan ini Bro Leo buat. Udah dijawab sih pertanyaannya waktu minggu kemarin. Oh sudah ya. Ini nyambung terus. Jadi memang kenapa harus ikut kelas sebelumnya? Karena kita selalu kesinambungan ya. Supaya saya ngajarnya nggak terlalu berat. Kayak tadi yang tubuh jiwa roh, sebenarnya saya lagi tubuh jiwa roh tadi kan tentang hati, pertemuan antara Diano tentang pikiran. Nah, saya nggak, kalau jelasin lagi kan terlalu panjang nanti. Itulah gunanya harus ikut kelas sebelumnya. Teman-teman boleh sharing ya tentang kesendirianmu dengan Tuhan. Supaya kesendirianmu jangan sia-sia. Ya, kesempatan. Setiap malam sendirian, datang sama Tuhan, bangun keintiman sama Tuhan. Kesempatan, Anda tidak akan pernah punya waktu. Pokoknya, hari ini kondisi kita seperti apa, sampai kita dibiarkan sendiri, bukan berarti kalau Anda yang sedang ada istrinya atau suaminya, nggak bisa. Tetapi memang Anda yang sendirian lebih leluasa. Sejujurnya, lebih cepat membangun keintiman itu. Sejujurnya, karena punya banyak waktu. Dan keintiman itu dari private. Kita ngomong sendiri, kita mencurahkan sendiri, kita Tuhan, pokoknya aku mau peluk sama Tuhan. Pokoknya aku mau semua all sama Tuhan. Saat-saat seperti ini tuh. Luar biasa. Yeah. Why are you running? Why are you running? Psycho killer.